Anas Urbaningrum akan bebas 2 bulan lagi, pembalasan dendam akan nyata terlaksana, mimpi buruk untuk klan Cikias. Menjadi saksi fakta. Saya tidak mengharapkan awalnya untuk menjadi saksi meringankan. Karena saksi fakta itulah sesungguhnya posisi Pak SBY dan Mas Ibas. Ingin menyelesaikan masalah Kongres, ya kan, itu gampang. Saya memberikan saran kepada penyidik jelas sekali, ya, dipanggil yang bersangkutan otomatis semua saksi-saksi kan sudah dipanggil ya. Kemudian semua calon dipanggil. Kemudian panitia itu dipanggil juga. Karena apa? Mas Ibas itu kenapa saya memberikan saran kepada KPK, Mas Ibas dan Pak SBY dipanggil, otomatis Mas Ibas ini kan sebagai SC Kongres, ya kan. Kemudian Pak SBY ini kan sebagai Dewan Pembina. Dewan Pembina dalam Kongres itu adalah penanggung jawab acara Kongres di Bandung. Yakinkan semua itu adalah fitnah, bahwa tidak benar, bahwa apa yang selama ini dituduhkan kepada saya terkait dengan Hambalang, karena sesungguhnya saya tidak mengerti dan saya tidak tahu apa itu Hambalang dan bagaimana peristiwa kasusnya. Pidana pokok Anas Urbaningrum yang saat ini mendekam di Lapas Sukamiskin telah habis. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu segera menghirup udara bebas pada tahun ini 2022. Kepala Lapas Sukamiskin, Eli Yuzar mengatakan, pidana pokok Anas 8 tahun penjara ditambah denda 300 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti kurungan selama 3 bulan. Kata Kalapas Sukamiskin 26 Agustus, sejauh yang saya ingat, Anas Urbaningrum itu pidana pokoknya sudah habis, dia tinggal pidana denda dan uang pengganti. Besarnya berapa saya lupa rinciannya. Terkait waktu pasti Anas bebas dari lapas, Eli mengatakan tak begitu ingat. Yang pasti, mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut kemungkinan besar segera bebas tahun ini. Seperti diketahui, Hakim Mahkamah Agung kembali menyunat hukuman narapidana kasus korupsi melalui putusan peninjauan kembali. Kali ini vonis mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum yang disunat menjadi 8 tahun penjara. Sebelumnya, Anas diadili terkait kasus pencucian uang. Di tingkat kasasi, Anas dihukum 14 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun 4 bulan kurungan. Selain itu, Anas juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 57 miliar rupiah kepada negara. Tak terima atas putusan kasasi, Anas mengajukan PK pada Juli 2018. Dalam putusan PK yang diadili Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Sunarto dan anggota majelis yaitu Andi Samsan Ngandro, serta Profesor M. Askin, mengurangi hukuman Anas menjadi 8 tahun, ditambah denda 300 juta rupiah, subsidiar 3 bulan. Sebetulnya ya, dari kasus saya ini, yang sangat penting untuk dimintai kesaksian adalah Pak SBY. Tetapi sampai sekarang Pak SBY belum dimintai kesaksian atau didatangi oleh penyidik untuk dimintai kesaksian. Padahal menurut saya Pak SBY itu saksi fakta yang penting, juga Mas Ibas. Kesan saya juga sama dalam kasus Bank Senturi. Dalam kasus Bank Senturi itu menurut informasi yang saya punya, Pak SBY juga tahu. Alhamdulillah hari ini posisi AU belum mati secara politik. Di sana ribut AU yang muncul. Ada ini muncul lagi, berarti apa? Berlian tetaplah berlian, walaupun hari ini dia ditaruh di dalam lumpur. Tapi kami tinggal membantu mengangkat dari lumpur saja untuk membersihkan lagi. Sehingga publik bisa melihat ini berlian loh, bukan pecahan kaca. Lantas, apa makna bebasnya Anas? Bukankah ia seorang koruptor dan telah terbukti berkhianat pada duit rakyat? Siapa juga yang akan peduli? Tapi tunggu dulu, sosok Anas berbeda dengan tokoh yang lainnya. Meskipun ia dicap sebagai seorang koruptor jika dibandingkan sosok yang lain. Jika sosok lain rata-rata habis sudah karir politiknya, tapi rupa-rupanya tidak dengan Anas, yang merupakan mantan ketum Demokrat ini, ibarat seorang petinju. Meski sudah di TKO lawan dan dibuang, ia masih memiliki nilai jual. Terbukti sampai detik ini Anas masih memiliki loyalis yang tinggi, meski masih dalam penjara. Sejujurnya ini bikin saya tepok jidat teman tapi ya. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah pasti dicap koruptor masih digandrungi oleh sekelompok orang? Waduh, ada apa ini? Dari berbagai riset kecil-kecilan kemudian membuat sebuah kesimpulan jika seorang Anas Urbaningrum masihlah sedikit memiliki magnet elektoral, setidaknya di circle kelompok mereka, dan diduga ada sejumlah agenda
untuk partai yang pernah membesarkan namanya sekaligus menghantarkan dirinya ke penjara. Lantas apakah setelah bebas nanti Anas akan kembali ke dunia politik? Seperti yang sudah saya singgung di atas, Anas dikenal sebagai mantan ketum Demokrat yang kemudian terjerat korupsi. Tak lama setelah penetapan tersangka oleh KPK, ia menyatakan berhenti dari Demokrat. Anas rupanya akan kembali ke kancah politik, tapi terbentur dengan undang-undang yang berlaku. Ia bisa bebas berpolitik atau masuk sebagai pengurus partai dengan setelah terhitung 5 tahun dari masa bebasnya. Dengan demikian maka hak politik Anas barulah akan pulih pada 2027 mendatang. Sosok Anas ini dalam percaturan politik bisa menjadi momok bagi Demokrat itu sendiri. Nampaknya ada dendam kesumat yang masih menyala dalam dadanya Anas. Seiring bebasnya Anas nanti, apakah ini yang menjadi salah satu pemicu kesehatan SBY sampai terpuruk? Anas Urbaningrum bukanlah politikus kaleng-kaleng, minimal dengan masih adanya loyalis. Meski ia dipenjara, setidaknya menunjukkan kepada semua kalangan ia masih memiliki nyawa dan akan mengikis habis Demokrat juga AHY. Bagaimana menurut Anda? Kepemimpinan Anies dipertanyakan, mau lengser terbongkar perpecahan dua kubu ASN di Pemprov DKI Jakarta. Saling cekcok buntut pemimpin gak becus atur bawahan. Sejauh ini alhamdulillah di Pemprov DKI Jakarta terus bisa bekerjasama ya. Pimpin Pak Gubernur dan saya tentunya bersama Sekda dan jajaran kami bersinergi positif menuntaskan tugas-tugas yang tinggal 2 bulan lagi ke depan. Ya sejauh ini tugas-tugas kan sudah dibagi habis ya. Masing-masing punya tugas dan kewenangan. Pak Sekda, asisten, deputi, kepala dinas, OPD, badan punya tugas masing-masing. Namun informasi itu akan menjadi ini bagi kami. Gubernur siapa sih? Pangkat yang paling tinggi yang mengelola ASN adalah Sekda. Sekarang Sekdanya dihargai oleh asisten-asistennya. Gimana mau jalan ini istilahnya pemerintahan? Ya nggak dihargai lah, dia sendiri, asistennya nggak ini. Kan ada Sekda bayangan namanya Sigit. Itu aja ya, makasih. Berarti Jakarta masih belum maju bersama, tidak maju bersama. Kalau dibilang hashtag gubernur adalah Jakarta maju bersama di 4 tahun ini, kami bilang Jakarta tidak maju bersama. Ada 9 tuntutan yang harus didorong. Yang pertama, penting bagi Gubernur DKI Jakarta untuk membuat strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara yang partisipatif, lalu kemudian menghentikan swastanisasi air DKI Jakarta, melakukan penanganan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta menindaklanjuti dugaan adanya ketidakharmonisan yang terjadi di kalangan anak buahnya. Suasana lingkungan kerja yang demikian dianggap bisa mengganggu roda pemerintahan di lingkungan Pemprov DKI. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Fraksi PSI Anggara Wicitra yang menilai jika isu ini benar adanya berbahaya untuk jalannya pemerintahan. Kebijakan bisa jadi tidak sinkron dan kerja tidak maksimal. Ia berharap Anies sebagai pimpinan tertinggi bisa menertibkan hal semacam ini. Hal itu dikatakan Anggara untuk menanggapi isu perpecahan di tubuh kepegawaian Pemprov DKI yang disampaikan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi beberapa waktu lalu. Anggara berpendapat situasi ini harusnya bisa diantisipasi dengan rekrutmen dan pengisian jabatan yang transparan dan adil. Menurut Anggara, kubu-kubuan seperti ini berawal dari nepotisme pengisian jabatan. Ia pun mengusulkan untuk menerapkan sistem meritokrasi tanpa terkecuali, menguatkan sistem talent pool atau bertalenta, dan apresiasi berbasis kinerja. Anggara menilai konflik ini harus segera diselesaikan Gubernur Anies sebelum jabatannya berakhir kurang lebih 2 bulan lagi. Kata dia, Anies juga harus mengklarifikasi hal tersebut kepada publik sebelum jabatannya berakhir. Jangan sampai penjabat, gubernur kerepotan karena ini. Menurut saya, dualisme kepemimpinan semacam ini membuktikan betapa tidak becusnya Anies dalam menjadi pemimpin. Sebagai pemimpin yang membawahi para aparatur sipil negara yang bekerja di dalam lingkup Pemprov DKI Jakarta, Anies harusnya bisa menjadi salah satu kunci utama keharmonisan di ruang kerjanya. Tapi ketika melihat cara Anies memimpin selama ini, saya hanya bisa memaklumi jika memang ada ketidakharmonisan atau bentrok, cekcok di lingkup Pemprov DKI. Karena selama Anies memimpin, dia tidak mempunyai wibawa sama sekali sebagai gubernur. Anies cuma bisa berretorika, menata kata dan membuat janji manis untuk memperdaya rakyatnya. Tidak bisa memberikan contoh yang baik bagi bawahannya, makanya anak buahnya bentrok terus.
Mungkin Jumat ini ada pemecatan lagi kepala dinas. Aku nggak tahu. Pokoknya yang udah kelihatan nggak benar mau kita staffin udah. Banyak, nanti kamu lihat aja. Bu Ratna ya Pak, salah satunya Bu Ratna. Nggak tahu, nanti aku lihat. Ini kita udah temukan, ini ada 40 ribuan kegiatan pengadaan barang. Kamu sanggup nggak plototin satu-satu? Ini rata-rata PR tunjuk langsung, bisa sampai 1 triliun. Itu tunjuk langsung itu bagi-bagi, makanya nggak heran bisa ada laporan akhir tahun. Misalnya gini, servis mobil nggak ada duit lagi. Kenapa? Karena mungkin selamanya kertas nggak diservis, sopirnya suruh servis sendiri. Padahal saya udah bilang semua servis harus ke APPN. Paling tinggi Ahok 35%, lalu Jokowi yang berpotensi punya minyak, punya gas. Lu ngapain di lu? soal pendidikan paling tinggi Jokowi 35, nomor 2 Anies 25, nomor 3 Basuki. Seperti diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi menyebut ada sekda bayangan di lingkungan Pemprov DKI. Sosok itu adalah Sigit Wijatmoko yang saat ini mengemban amanah sebagai asisten pemerintahan Sekda DKI Jakarta. Prasetyo mengatakan ada 2 kubu di kalangan ASN lingkungan Pemprov DKI. Kubu ASN jalur umum diketuai oleh Sekda DKI Marullah Matali, sementara kubu ASN lulus IPDN dipimpin Sigit Wijatmoko. Politikus PDIP ini menilai Sigit terlihat tidak menghargai Marullah Matali sebagai Sekda DKI, padahal jabatan struktural Sigit berada di bawah jabatan Marullah. Ada gini amat ya kualitas dari pegawai Pemprov DKI, sama kayak Anies semua ternyata, arogan. Sudahlah, kalau Anies tidak bisa memimpin Jakarta, undur diri saja. Secara teori kepemimpinan Anies ini dikategorikan sebagai orang yang cacat secara moral, karena seorang pemimpin harusnya menanggung kesalahan bawahannya, bukan malah membuat bawahannya pasang badan untuk pemimpin. Itu namanya mentalitas pengecut. Mungkin salah satu adanya bentrok ini juga didasari dengan hal itu. Para bawahannya selalu menjadi tempat salah dan menampung kebegoan Anies, makanya mereka berontak. Mereka selalu jadi kambing hitam. Kita tahu bagaimana Anies sudah berkali-kali membuat kambing hitam dari para pegawainya. Salah satunya adalah terkait anggaran e-budgeting yang begitu rentan dikorupsi karena nilainya yang nggak masuk akal. Sudah berapa banyak bawahan Anies yang mengundurkan diri karena nggak mau jadi kambing hitam? Anies sukanya lepas tangan. Maka nggak berlebihan jika kita berkesimpulan jika Anies ini adalah parasit bagi bangsa ini. Orang ini bukan lagi bego, tapi orang ini adalah sampah pilkada DKI. Jadi bagaimana menurut Anda?